Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Elisa Putri with student ID number 2541145. I am from Management kelas 25A in the Management Study Program Faculty of Economic and Business at Universitas Teknokrat Indonesia. Today, I would like to present a topic entitled Inflation in a Macroeconomic Perspective, Causes, Impact, and Social Consequences. In this presentation, I will explain the meaning of inflation, the factor that cause inflation, its impact on the economic and the social consequences that may arise from it. I hope this presentation can help us better understand the importance of inflation and its influence on economic and social life. To make the presentation easier to understand, the next slide will be presented in Bahasa Indonesia. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian inflasi dan mengapa inflasi menjadi hal yang penting dalam perekonomian. Secara sederhana, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Jadi, inflasi bukan hanya kenaikan harga satu atau dua barang saja, melainkan kenaikan harga yang terjadi pada sebagian besar barang dan jasa yang digunakan masyarakat. Sebagai contoh, jika harga beras, minyak goreng, telur, biaya transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya meningkat dalam waktu yang bersamaan, maka kondisi tersebut dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat akan menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli barang atau jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia selalu berupaya menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Dengan memahami inflasi, kita dapat lebih memahami bagaimana perubahan harga dapat memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Setelah memahami pengertian inflasi, selanjutnya kita akan membahas konsep inflasi dalam perspektif ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, inflasi dipandang sebagai fenomena yang memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, bukan hanya harga satu jenis barang tertentu. Inflasi biasanya terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Sebagai contoh, ketika banyak orang ingin membeli suatu barang, tetapi jumlah barang yang tersedia terbatas, maka harga barang tersebut cenderung naik. Jika kondisi ini terjadi pada banyak barang dan jasa secara bersamaan, maka akan muncul inflasi. Selain itu, inflasi juga dapat terjadi karena meningkatnya biaya produksi, misalnya ketika harga bahan baku, biaya transportasi atau upah tenaga kerja mengalami kenaikan. Akibatnya, perusahaan akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi. Faktor lainnya adalah bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika uang yang beredar meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia, maka daya beli masyarakat meningkat dan harga-harga cenderung naik. Untuk mengetahui tingkat inflasi, pemerintah menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan harga berbagai barang dan jasa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa inflasi bukan hanya masalah kenaikan harga, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara keseluruhan.
Pada slide ini, kita akan membahas dua faktor utama yang menyebabkan inflasi, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Yang pertama adalah demand pull inflation atau inflasi karena tarikan permintaan. Inflasi jenis ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa tersebut. Misalnya, ketika pendapatan masyarakat meningkat, mereka cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa. Jika jumlah barang yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut, maka harga akan naik. Kondisi yang sama juga dapat terjadi ketika investasi atau pengeluaran pemerintah meningkat secara signifikan. Faktor yang kedua adalah cost push inflation atau inflasi karena dorongan biaya produksi. Inflasi ini terjadi ketika biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa mengalami kenaikan. Sebagai contoh, jika harga BBM naik, maka biaya transportasi dan distribusi barang juga akan meningkat. Begitu juga ketika upah tenaga kerja atau harga bahan baku naik. Untuk menjaga keuntungan, perusahaan biasanya akan menaikkan harga jual produknya kepada konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demand pull inflation terjadi karena meningkatnya permintaan, sedangkan cost push inflation terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Kedua faktor ini merupakan penyebab inflasi yang paling sering ditemukan dalam perekonomian. Selain dua faktor utama yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat menyebabkan inflasi. Faktor pertama adalah imported inflation atau inflasi impor. Inflasi ini terjadi ketika harga barang yang diimpor dari luar negeri mengalami kenaikan atau ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing. Akibatnya, biaya impor menjadi lebih mahal dan harga barang di dalam negeri ikut meningkat. Kondisi ini sering terjadi pada barang-barang yang masih bergantung pada bahan baku atau produk dari luar negeri. Faktor yang kedua adalah bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang yang dimiliki masyarakat meningkat, sementara jumlah barang dan jasa yang tersedia tidak bertambah secara seimbang, maka permintaan akan meningkat dan harga-harga cenderung naik. Dalam kondisi ini, uang menjadi lebih banyak beredar dibandingkan jumlah barang yang tersedia di pasar. Faktor yang terakhir adalah ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi merupakan perkiraan atau harapan masyarakat bahwa harga barang akan naik di masa mendatang. Karena memiliki perkiraan tersebut, masyarakat cenderung membeli barang lebih banyak sekarang sebelum harga menjadi lebih mahal. Akibatnya, permintaan meningkat dan kenaikan harga dapat terjadi lebih cepat. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh permintaan dan biaya produksi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, jumlah uang yang beredar, serta perilaku dan harapan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Pada slide ini kita akan membahas dampak positif inflasi. Banyak orang menganggap bahwa inflasi selalu memberikan dampak yang buruk. Namun sebenarnya inflasi juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian jika tingkatnya masih rendah, stabil, dan terkendali. Dampak positif yang pertama adalah mendorong kegiatan produksi. Ketika harga barang mengalami kenaikan yang wajar, perusahaan memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah produksi guna memenuhi permintaan masyarakat. Dampak yang kedua adalah meningkatkan investasi. Kondisi ekonomi yang stabil membuat para investor dan pelaku usaha lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya. Investasi yang meningkat akan membantu perkembangan dunia usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, inflasi yang masih dalam batas wajar juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika produksi dan investasi meningkat, aktivitas ekonomi akan semakin berkembang
sehingga pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja juga dapat bertambah. Selain itu, pelaku usaha berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih besar karena adanya peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka tawarkan. Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa dampak positif ini hanya dapat dirasakan apabila inflasi tetap berada pada tingkat yang terkendali. Jika inflasi terlalu tinggi, maka dampaknya justru dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, menjaga inflasi agar tetap stabil merupakan salah satu tujuan penting dalam kebijakan ekonomi suatu. Setelah membahas dampak positif inflasi, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif yang dapat terjadi apabila inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali. Dampak yang pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan yang sama. Dampak yang kedua adalah menurunnya nilai tabungan. Meskipun jumlah uang yang disimpan tetap sama, nilai atau kemampuan uang tersebut untuk membeli barang akan berkurang karena harga terus meningkat. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha akan lebih sulit memperkirakan biaya produksi, harga jual, dan keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Kondisi ini dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap stabil dan terkendali sehingga dampak negatifnya terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat diminimalkan. Selain berdampak pada perekonomian, inflasi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, ketika harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan, banyak keluarga yang harus mengatur ulang pengeluarannya agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, inflasi tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga menjadi masalah sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Setelah memahami dampak dan konsekuensi inflasi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, masyarakat cenderung lebih memilih menabung daripada membelanjakan uangnya. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat mengatur jumlah uang yang beredar melalui berbagai instrumen kebijakan moneter lainnya untuk menjaga kestabilan harganya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat berupa pengaturan pajak, pengendalian pengeluaran negara, serta pemberian subsidi pada kebutuhan pokok tertentu agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan inflasi yang stabil, perekonomian dapat berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat juga dapat lebih. Pada slide ini kita akan melihat contoh inflasi yang terjadi di Indonesia. Inflasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai contoh, ketika harga BBM mengalami kenaikan, biaya transportasi dan distribusi barang juga ikut meningkat. Akibatnya, harga di berbagai produk dan kebutuhan pokok di pasaran menjadi lebih mahal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti operasi pasar untuk menjaga ketersediaan barang, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, serta pemberian subsidi pada sektor tertentu untuk mengurangi beban masyarakat. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa inflasi merupakan masalah yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari materi yang telah kita bahas. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang impor, serta bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Demikian kesimpulan dari presentasi mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi makro, faktor penyebab, dampak, dan konsekuensi sosial. That's bring me to the end of my presentation. Thank you very much for your attention and for taking to the time to listen to my presentation on inflation in a macroeconomic perspective, causes, impact, and social consequences. I hope this presentation has provided a better understanding of inflation, its causes, its impact on the economy, and its social consequences. If there are any mistake or shortcoming in my presentation, I sincerely apologize. Thank you once again for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.